Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua ya. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang soal-soal ujian sekolah atau ujian madrasah khususnya mapel matematika ya. Nah, jadi sekarang kita sudah sampai di soal nomor 6. Coba diperhatikan. Nah, jika tanggal 1 Januari itu jatuh pada hari Senin ya, maka tanggal 1 Februari pada tahun yang sama itu jatuh pada hari apa? Nah, coba kita hitung manual ya. Coba kita hitung manual. Ingat kalau Januari itu kan ada 31 hari ya. Coba. Ini Senin, coba Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Oke, nah ini kan tanggal 1 di sini. Kalau kita tambah 7 ya, karena satu pekan, satu minggu itu kan 7 hari. 1 tambah 7 ini 8, kemudian 8 tambah 7, 15, tambah 7 lagi 22, tambah 7 berarti 20, 29. Nah, kita hitung. Ini Selasa tanggal 30, kemudian Rabu tanggal 31, berarti Kamisnya ini tanggal 1, jatuh pada hari Kamis. Boleh seperti ini ya, tidak ada masalah. Atau kalau misalkan kita mau pakai rumus matematika, itu ya tinggal dibagi saja. Ini kan 31. 31 itu dibagi 7, 7 hari berarti dapatnya 4 minggu ya, 4 pekan. Nah, kemudian ditambah dengan, ini kan 4 kali 7, 28. Berarti ada sisanya 3 hari. Nah, kita menghitung ya, kita menghitung mulai dari hari Senin. Berarti Senin itu kan tanggal 29 jadinya ya. Senin 4 minggu ke depan itu tanggal 29. Jadi 29, kemudian 30, ya 31 dengan tanggal 1. 3 hari berikutnya tanggal 1 itu jatuh pada hari Kamis. Ya seperti ini. Kalau mau lihat kalender juga boleh, silakan saja ya, tidak ada masalah. Next nomor 7, silakan. Ya, dalam mengurutkan atau membandingkan pecahan, ya kita sarankan sebaiknya pecahan-pecahan itu dijadikan pecahan desimal, ya. Apalagi kalau banyak di sini, dominan di sini pecahan desimal. Ini kan 0,45% ini bisa diubah jadi 0,45. Kemudian kalau seperdua itu kan 0,5. Terus ini 0,35 ya sudah, tinggal kita urutkan dari yang kecil ke yang besar. Yang kecil di sini adalah 0,4 tentunya ya. 0,35, maaf. Kemudian berikutnya adalah 0,4 ya. Terus selanjutnya lagi adalah 0,45 dan yang terakhir adalah 0,5. Ini 0,35 berarti 0,4 45%, kemudian seperdua ya. Jawabannya alfa. Nomor 8, silakan. Ya, ingat kembali dari sifat eksponen. Kalau misalkan dia pangkatnya negatif, misalkan A pangkat minus M, ini diubah jadi 1 per A pangkat M. Ya, jadi kalau ini akar 2 pangkat minus 2, jadinya 1 per 2 akar 2 pangkat 2. Jadi positif. Nah, semuanya kita pangkat 2 kan. 2 pangkat 2 ini 4, terus akar 2 pangkat 2, hilang saja akarnya langsung. Begitu sifatnya ya. Jadi kalau misalkan akar di pangkat 2 kan, itu langsung hilang akarnya. Dicoret saja akarnya. Jadi 1 per 4 kali 2 itu dapatnya 8. Jawabannya Charlie. Bisa ya dipahami? Next nomor 9. Silakan. Ya, kita kalikan dulu ya. Ini 3 akar 7 dikali akar 8 berarti jadinya 3 akar 7 dikali 8, 56. Ditambah dengan 5 akar 14. 56 ini kita uraikan ya. Kita cari berapa kali berapa yang menghasilkan 56. Ya, tetapi ada salah satu bilangannya bisa diakarkan. Yang dekat-dekat di sini adalah 4 dikali 14. Tapi sebenarnya bisa juga mulai dari sini ya, adik semua. Coba nanti kita gunakan dua cara. Ini ditambah dengan 5 akar 14. Akarnya 4 itu kan 2.
2 dikali 3 jadinya 6. 6 akar 14. Ditambah dengan 5 akar 14. Itu 6 tambah 5, 11. 11 akar 14. Jawabannya di sini delta. Nah, kalau misalkan kita mau sederhanakan dari awal, itu bisa juga. Akar 8 ini kita uraikan. Akar 8 berarti 4 dikali 2. Akarnya 4 itu 2. Jadi 2 akar 2. Nah, coba ya, ini 3 akar 7 dikali dengan akar 8, 2 akar 2, ditambah dengan 5 akar 14. Ini dikali 3 dikali 2, 6. Kemudian 7 kali 2, 14. Ya, seperti ini ya. Berarti 6 tambah 5, 11 akar 14. Sama saja hasilnya. Ya, nanti adik semua pilih yang mana yang membuat adik semua jadi nyaman ya. Nomor 10, silakan. Ya, pada ujian matematika skornya ditentukan sebagai berikut. Kalau jawaban benar ini 5 poin, salah minus 1, tidak menjawab 0 poin. Dari 40 soal, seorang siswa menjawab 30 soal dan memperoleh skor total 138. Banyaknya soal yang dijawab benar di sini adalah berapa ya? Kita nggak tahu ya berapa benar berapa salah dengan sehingga mereka mendapatkan skor total 138. Kalau ini kan 40 soal berarti ada 10 soal yang tidak dijawab. Karena dia hanya menjawab 30 soal. Berarti 10 soal itu dikali 0 ya langsung 0 saja. Nah, lalu caranya bagaimana? Coba ya pelan-pelan. Katakanlah misalkan karena kita nggak tahu berapa benarnya. Katakanlah benarnya itu sekian nomor ya. X saja. Terus salahnya itu berarti 30 soal dikurangi berapa benar yang untuk yang benarnya begitu ya. Berapa nomor yang benarnya? 30 dikurangi dengan X. Gitu. Berarti di sini dituliskan 138 ini adalah jawaban dari hasil dari banyaknya benarnya dikali dengan 5 ditambah dengan berapa salahnya dikali min 1 dan berapa tidak dijawab itu dikali 0. Nah, berapa yang benarnya itu X dikali 5. Kemudian berapa nomor yang salahnya itu 30 dikurangi X dikali min 1 ya. Berapa tidak dijawab? Berapa nomor tidak dijawab? 10. Ini dikali 0. Nah, berarti X dikali 5 ini 5X. 30 dikali min 1, min 30. Plus X ini 0 ya. Berarti ini kita bisa pindahkan ke kanan. 138 tambah 30, 168. 5X ditambah dengan X ini 6X. Jadi X-nya 168 dibagi 6 dapatnya 28 ya. Jadi yang benar itu ada 28 soal. Yang salahnya dapatnya 2 nomor ya. Oke, next nomor 11 silakan. Ya, nomor 11 ini kita jadikan sebagai oleh-oleh ya. Coba-coba ada semua kerjakan. Dan kalau bisa dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini.